Halo Sobat Lifestyle One, kembali lagi di sesi Tanya Dokter bersama saya Dr. Firtantio, spesialis urologi dari Omni Hospital Pekayon. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai prostat. Jadi pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai prostat itu apa. Jadi prostat itu adalah sebuah kelenjar yang hanya ada pada laki-laki. Dia letaknya di bawah kandung kemih dan dilalui oleh saluran kemih seorang pria. Besarnya sekitar 15-20 cc, ukurannya kira-kira sebesar kacang walnut, ya. Kemudian fungsinya sebetulnya untuk sebagai salah satu pabrik komponen air mani seorang pria. Jadi prostat itu mensekresikan atau memproduksi komponen air mani sekitar 20-25%. Kalau kita bicara mengenai gangguan prostat, ada beberapa hal yang bisa terjadi atau membuat masalah ya. Yang pertama adalah kemungkinannya adalah terjadi suatu radang pada prostat atau infeksi pada prostat yang kita sebut sebagai prostatitis. Kemudian yang kedua, masalah yang mungkin terjadi adalah pembesaran prostat jinak atau yang biasa disebut sebagai BPH atau benign prostatic hyperplasia. Dan kemungkinan yang ketiga yang mungkin paling kita khawatirkan adalah kemungkinan suatu keganasan atau kanker prostat. Baik, jadi saya akan bahas satu-satu mungkin ya, karena ketiga kemungkinan masalah itu mempunyai penyebab yang berbeda-beda. Pertama kita bahas mengenai prostatitis atau radang di prostat. Penyebabnya memang paling sering adalah suatu kuman atau bakteri. Bakteri ini awalnya biasanya paling sering terjadi dari infeksi saluran kemih, kemudian dia naik ke prostat dan menyebabkan infeksi atau radang di prostat. Kemudian bicara mengenai pembesaran prostat jinak atau BPH atau BPH, memang penyebabnya adalah proses aging ya, aging atau penuaan, di mana seorang pria memproduksi terus-menerus hormon testosteron atau androgen. Kemudian pada saat seorang pria berusia lanjut di atas 40 atau 50 tahun mulai menimbulkan masalah. Prostatnya mulai membesar dan mulai menekan saluran kemih seorang pria. Itu penyebabnya. Jadi pada masalah yang kedua atau pembesaran prostat jinak, masalahnya penyebabnya adalah karena hormon testosteron. Kemudian ketiga mengenai kanker prostat atau keganasan prostat, penyebabnya memang tidak ada yang tahu ya sampai sekarang, jadi masih diperdebatkan. Namun mekanisme yang diketahui adalah terjadi kerusakan DNA. Kerusakan DNA atau DNA damage, di mana akibat kerusakan DNA itu prostat tumbuh tidak terkendali, tidak terkontrol, dan menyebabkan banyak gejala. Faktor resikonya, kalau kita bicara faktor resiko kanker prostat ada banyak gitu. Antara lain makanan, dikatakan makanan tinggi lemak, kemudian produk-produk dairy atau produk-produk susu, itu menyebabkan atau memicu kerusakan DNA itu lebih cepat. Yang kedua, faktor-faktor lain seperti merokok, kemudian paparan zat kimia, itu juga dikatakan memicu pertumbuhan prostat abnormal sehingga menjadi kanker. Kemudian yang ketiga ya riwayat prostatitis sebelumnya, jadi riwayat prostatitis atau radang di prostat yang kronik itu juga katanya memicu pertumbuhan prostat ini lebih cepat. Ya. Faktor resikonya sih memang dikatakan lifestyle ya, jadi ada penelitian yang membandingkan mereka yang memang pada saat mereka dengan masalah prostat atau gangguan prostat ya, pada usia di atas 40 atau 50 tahun, itu mereka pada saat usia muda ternyata gaya hidupnya kurang baik. Seperti apa gaya hidup yang kurang baik? Mereka kurang olahraga, jadi sedentary lifestyle ya. Ya seperti masyarakat perkotaan, seringkali kita jarang aktivitas fisik, jarang olahraga. Jadi mereka yang jarang olahraga memang dikatakan pertumbuhan prostatnya lebih cepat dibanding orang yang memang rutin berolahraga. Kemudian yang kedua tadi makanan ya, faktor makanan. Jadi makanan ya junk food atau western food yang dia tinggi lemak, kaya lemak, kemudian digoreng-goreng, yang minyak, itu juga dikatakan faktor risiko yang membuat prostat tumbuh lebih cepat. Salah satu faktor risikonya memang seperti itu ya. Jadi seseorang yang terkena prostatitis pada usia muda dan dia kronik atau berulang dan tidak ditanggulangi, memang dikatakan faktor risiko menjadi kanker prostatnya pada saat usia lanjut di kemudian hari memang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak ada riwayat prostatitis. Namun memang mekanisme pastinya tidak diketahui gitu. Bicara gejala, memang ketiga masalah prostat ini mirip-mirip ya gejalanya. Jadi prostatitis itu paling sering diderita pada usia muda sebetulnya, dewasa muda, usia 30-an, jadi di bawah 50. Ya, gejalanya sebetulnya mirip semuanya, tiga-tiganya. Jadi adalah gangguan saluran kencing ya. Gangguan itu bisa dua, jadi bisa gangguan urinnya tersendat, tersumbat, atau terlalu sering ya. Jadi misalnya gangguan tersendat tuh
buang air kecilnya sulit, tersendat-sendat, tidak lancar. Kemudian pasien mengeluh terputus-putus kencingnya. Kemudian pasien seringkali mengeluh pada saat sudah di toilet tidak langsung keluar air urinnya, jadi harus menunggu sedikit lama, butuh waktu beberapa saat dibandingkan dengan orang lain dia baru keluar urinnya. Jadi mungkin lebih nyata pada saat di toilet umum misalnya. Jadi misalnya kita toilet umum laki-laki gitu ya, kita bandingkan dengan orang di sebelah kok kita agak lama keluarnya gitu. Nah itu sudah harus curiga apakah memang ada masalah tidak di prostatnya. Kemudian juga tadi yang saya katakan adalah keluhan yang terlalu sering. Jadi masalah prostat itu tidak hanya tersumbat sebetulnya, tidak hanya susah buang air kecil, tapi bisa juga terlalu sering ya. Jadi sebentar-sebentar ingin ke toilet, kemudian frekuensi kencing banyak sekali, tidak tuntas, tidak lampias. Jadi setelah buang air kecil masih ada sisanya. Harusnya kan pada orang normal kita setelah buang air kecil semua bisa dikeluarkan ya, jadi tidak berasa lagi ada sisanya. Nah pada mereka dengan gangguan prostat bisa setelah buang air kecil merasa tidak tuntas. Atau misalnya terbangun-bangun di malam hari, jadi kita sebut nokturia ya. Jadi pada saat kita sedang tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun karena ada rasa mau ingin kencing gitu. Jadi ada sensasi ingin buang air kecil yang tidak tertahankan sampai kita terbangun beberapa kali. Itu juga merupakan salah satu gejalanya. Gejala lain yang juga mungkin ditemui adalah misalnya buang air kecil bercampur darah ya, atau buang air kecil keruh misalnya sudah terjadi infeksi lanjut ya. Atau juga pada kasus prostatitis seringkali keluhannya adalah pada saat ejakulasi seorang pria mengeluarkan darah atau bercampur darah, atau disertai nyeri pada saat ejakulasi. Itu juga salah satu faktor atau salah satu gejala yang kita harus waspada terjadinya suatu kondisi prostatitis atau radang di prostat ya. Dan juga yang lain gaya hidup yang perlu diperhatikan adalah merokok, kemudian kebiasaan alkohol itu juga ya sama dengan penyakit lain, dia juga ada faktor atau ada peran juga untuk pertumbuhan prostat ini gitu. Ya jelas, jadi seandainya memang ditemukan secara dini, sedari dini, kita bisa obati penyakit prostatitis atau radang prostat itu ya. Memang seringkali agak susah kita mendiagnosanya prostatitis karena pasien susah mendeskripsikan gitu ya. Biasanya pasien katakan bahwa dok, kencing saya nggak nyaman gitu, ada sesuatu yang nggak nyaman. Cuman kita periksa urin semua normal, kemudian di USG juga prostat tidak begitu besar volumenya. Nah ini biasanya khas tuh untuk prostatitis atau radang prostat ya. Untuk mendiagnosanya sebetulnya mudah sekali, bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan colok dubur namanya. Jadi akan memasukkan jari melalui anus ke arah prostat, kemudian akan diraba rasakan oleh dokter. Pada kasus prostatitis atau radang prostat itu biasanya memang perabaannya agak lunak dan nyeri sekali. Jadi begitu ditekan prostatnya itu nyeri hebat, tak tertahankan. Seringkali pasien juga pada kasus prostatitis ini mengeluhkan nyerinya di bawah buah zakar. Jadi antara buah zakar dengan anus atau kita sebut diperbanyak jadikan bagian dari rutinitas harian, minimal 30 menit per hari pun sudah cukup sebetulnya untuk mencegah prostat itu tumbuh besar menjadi tak terkendali. Itu. Sekian sesi tanya dokter kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.